Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang uji elektroplating. Perkenalkan, nama saya Ahmad Siva, nomor absen 8. Saya Muhammad Prasetyo, absen 14. Saya Muhammad Nabil, absen 18. Saya Muhammad Dani Bakil, absen 17. Sebelumnya pendahuluan yaitu dalam dunia manufaktur, kualitas permukaan logam menjadi faktor penting untuk ketahanan dan tampilan pada produk. Karena itu mahasiswa dapat memahami proses pelapisan yang banyak digunakan di industri. Praktikum ini memberikan pengalaman langsung dalam menyiapkan bahan, mengatur peralatan, dan mengevaluasi hasil pelapisan sebelum mempelajari teorinya lebih detail. Prinsip dasar elektroplating yang pertama, pengertian elektroplating adalah proses melapisi permukaan logam dengan logam lain menggunakan arus listrik searah yaitu DC. Proses ini memanfaatkan reaksi reduksi pada katoda sehingga yang logam berubah menjadi logam padat yang menempel pada produk. Ini adalah skema dari proses elektroplating. Ada anoda yaitu sebagai bahan pelapis. Selanjutnya ada sumber listrik yang disalurkan di anoda dan katoda. Selanjutnya katoda itu adalah bahan yang akan dilapisi. Setelah ada dua bahan itu dicelupkan di dalam elektrolit dan dilakukan proses elektroplating. Selanjutnya tujuan yang pertama meningkatkan ketahanan korosi pada permukaan logam, yang kedua meningkatkan kekerasan dan daya tahan arus pada produk, yang ketiga memperbaiki tampilan estetika dengan warna dan kilap yang lebih baik. Yang terakhir ada mencegah kontaminasi permukaan oleh oksidasi atau kotoran. Selanjutnya komponen utama, yang pertama katoda. Ini benda kerja yang akan dilapisi. Yang kedua anoda plus sumber ion logam atau elektrolit tidak larut. Yang ketiga larutan elektrolit berisi ion logam N12, Ni12, Zn12. Lalu 4 harus DC menggerakkan ion menuju katoda. Skema alir tadi jadi komponen utama yaitu arus DC yang bergerak yang tereduksi lapisan logam tertentu. Lalu alat tambahan benda kerja logam, besi, baja, dan lain-lain. Lapisan teknik AOH atau untuk degresi, larutan HCI untuk diklik menghilangkan oksida, larutan elektrolit plating CuSO 4, NiSO 4, ZnCl2 tergantung logam pelapis. Anoda atau lembaga nikel seng, air untuk pengisian, power supply DC 0 sampai 12 volt, kabel kerja merah dan hitam pada plastik atau gelas beker, jadi logam mengaduk amplas halus 400 sampai 1000 kubik. Dan terakhir sarung tangan kacamata safety. Oke, metode praktikum selanjutnya itu ada tahap persiapan awal, yaitu yang pertama menyiapkan alat dan merangkai power supply. Yang kedua menyiapkan larutan elektrolit plating CuSO 4 atau NiSO 4 atau ZnCl2. Lalu tahapan yang kedua yaitu persiapan permukaan. Persiapan permukaan yang pertama ada pengamplasan, mechanical cleaning, yang kedua degreasing, larutan NaOH. Yang ketiga ada pickling atau aktivasi permukaan larutan HCl. Lalu yang tahapan ketiga yaitu tahap pelapis. Yang pertama menyiapkan elektroda, yang kedua mengatur arus dan tegangan, yang ketiga proses pelapisan, yang keempat waktu blending. Lalu tahapan yang akhir yaitu yang pertama menghentikan arus, yang kedua melakukan pembilasan, yang ketiga melakukan pengeringan. Oke, di sini ada semacam diagram balik dari uji elektroplating yang diawali dengan mulai dan diakhiri dengan selesai. Yang selanjutnya
selanjutnya yaitu ada analisis data dan hasil praktikum. Yang pertama tidak diamplas plus NaOH plus HCl. Permukaan berkarat, mengandung minyak, daya rekat plating buruk, tidak merata, mudah mengelupas saat digosok. Yang kedua itu diamplas plus NaOH, bersih dari karat, daya rekat plating cukup kuat, warna lumayan gelap, tidak mengkilap tanpa menggunakan HCl. Yang selanjutnya diamplas plus HCl, bersih dari karat, daya rekat plating kuat, masih terkombinasi minyak, plating kurang merata karena kotor, tampilan gelam dan mengkilap. Yang selanjutnya diamplas plus NaOH plus HCl, bersih dari karat dan minyak, permukaan aktif 100%, plating sangat kuat, tampilan mengkilap dan cerah, hasil sangat bagus. Yang selanjutnya dokumentasi praktikum diamplas plus HCl. Gambar yang pertama itu adalah setelah diamplas direndam dengan cairan HCl. Lalu yang gambar kedua proses pelapisan, gambar ketiga perebusan dengan air bersih, dan yang terakhir hasil electroplating. Di sini ada data praktikum electroplating dengan ada empat macam cara electroplating. Yang parameter pertama ada kuat arus dengan NaOH plus HCl. Itu ada rumus untuk menghitungnya. Setelah itu ada waktu, dimensi awal, dimensi akhir, ketebalan lapisan, warna, tingkat kecerahan hasil, bintik hitam, serta rapat arus. Dilanjutkan dengan uji kekerasan, jarak anoda dan katoda, jarak Turing, benda kerja, selanjutnya efisien pelapisan, dan tebal awal benda kerja. Ada pengaruh variabel proses. Yang pertama, pengaruh arus pada electroplating. Yang pertama, semakin besar arus, laju pelapisan semakin cepat, tetapi permukaan kasar, burning, dan ketebalan tidak merata. Selanjutnya, arus terlalu kecil membuat lapisan tipis, kurang mengkilap, dan daya rekat lemah. Jika arus pas, hasil mengkilap, warna cerah, dan permukaan merata. Waktu pelapisan, semakin lama waktu pelapisan, ketebalan lapisan akan semakin bertambah. Jika terlalu lama, lapisan mudah retak, boros material, dan dapat menurunkan kekerasan. Untuk suhu larutan, suhu tinggi meningkatkan mobilitas ion sehingga hasil lebih rata dan kilat. Namun suhu berlebih dapat menyebabkan disosiasi bahan kimia, memicu warna kusam atau noda. Selanjutnya larutan. Jika benar tidak dapat mengaruhi bentuk endapan kristal, pH rendah, lapisan kasar, dan mudah korosi. Jika berat tinggi, resiko sudah terbentuk lapisan kurang menempel. Selanjutnya konsentrasi elektrolit. Konsentrasi ion logam atau kedapatan deposit. Jika terlalu rendah, lapisan tipis dan tidak homogen. Jika terlalu tinggi, pertumbuhan kristal besar, bukan tidak halus. Selanjutnya jarak elektroda atau anoda katoda. Jarak terlalu dekat meningkatkan arus lokal, lapisan tidak merata. Jika terlalu jauh, menurunkan efisiensi dan membuat pelapisan lambat. Oke, di sini ada kesimpulan hasil uji electroplating. Proses electroplating berhasil membentuk lapisan logam yang meningkatkan ketahanan dan tampilan permukaan. Namun kualitasnya sangat dipengaruhi oleh kebersihan benda kerja serta parameter proses, sehingga disarankan untuk menjaga kebersihan permukaan, mengontrol arus dan waktu pelapisan, serta memastikan larutan elektrolit tetap stabil agar hasil yang diperoleh lebih merata dan optimal. Yang selanjutnya saran hasil uji electroplating. Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan praktikum electroplating, disarankan agar mahasiswa lebih teliti dalam menyiapkan larutan serta memastikan pengaturan rapat arus sudah sesuai prosedur. Pemeriksaan kondisi alat dan bahan sebelum digunakan juga perlu dilakukan agar proses pelapisan berjalan lancar. Oke, terima kasih dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada salah kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi